Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda setelah menjalani akhir pekan kemarin? Semoga hari ini bisa menjalani hari dengan semangat karena Kilas Nusantara Pagi Senin 20 Juni akan mengisi pagi Anda dengan 3 kabar terbaru bersama saya, Cynthia Gesino. Pemirsa, berangkat dari kualitas udara di Jabodetabek yang tidak sehat dalam beberapa hari terakhir ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupaya menanggulangi isu tersebut, yaitu dengan berkoordinasi dengan Pemda terkait. Monas resmi dibuka kembali untuk umum pemirsa. Pembukaan ini untuk menyambut hari ulang tahun ke-495 DKI Jakarta. Bagi Anda yang sudah rindu dengan suasana Monas, kawasan Monas dibuka sejak pukul 6 pagi. Dan pastikan Anda menunjukkan hasil vaksinasi dari aplikasi Peduli Lindungi. Kita tutup kabar pagi ini dengan aksi masyarakat di Dusun Tumba, Provinsi Gorontalo yang menjaga alam untuk keberlangsungan kehidupan, sekaligus juga menjadikan sumber energi. Selain menjadi tempat menggantungkan hidup dan berkebun, warga sekitar menjalankan pembangkit listrik tenaga air sebagai sumber listrik alami. Berikut kabar selengkapnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK kepada media mengakui kualitas udara di Jabodetabek tidak sehat dalam beberapa hari terakhir. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK, Sigit Reliantoro, Minggu 19 Juni mengungkapkan beberapa penyebabnya adalah meningkatnya aktivitas masyarakat seiring semakin membaiknya penanganan pandemi COVID-19. Meskipun demikian, Sigit mengatakan sejumlah upaya telah dilakukan oleh pihaknya seperti menerapkan aturan Euro 4 untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengupayakan mengatur trafiknya, juga untuk memberikan nasihat bagaimana mengatasi hal tersebut. Adapun berdasarkan pantauan antara pada pukul 14.40 berdasarkan laman kualitas udara iqair.com, Jakarta menempati posisi 6 dalam ranking kualitas udara dan polusi kota sedunia. Dari Jakarta, Rio Faisal, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menyambut hari ulang tahun ke-495 Kota Jakarta, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta mulai melakukan uji coba pembukaan objek wisata Komplek Tugu Monumen Nasional Monas secara bertahap. Namun, pengunjung hanya diperbolehkan memasuki kawasan Taman Medan Merdeka atau lingkar luar Monas, belum diperbolehkan menaiki monumen setinggi 132 meter tersebut. Selain berlibur bersama keluarga dan kerabat, banyak pengunjung yang juga melakukan aktivitas olahraga seperti lari kecil, bersepeda, bahkan bermain futsal. Pengunjung asal Bekasi, Jawa Barat, Syifa, kepada Antara, Minggu 19 Juni mengatakan, ia merasa senang Monas sudah kembali dibuka. Sementara Aisyah, pengunjung asal Tangerang Selatan mengatakan, sudah lama menantikan momen dibukanya kembali Monas, setelah 2 tahun ditutup karena pandemi COVID-19 yang mengganas di Indonesia. Menurut saya ini adalah hal yang kayak baru lagi gitu, karena udah bertahun-tahun gak dibuka juga. Terus ya menurut saya adalah langkah yang baik karena pandemi juga kan udah berkurang gitu dari tahun ke tahun, kayak gitu sih. Jadi ya seneng-seneng aja kalau misalnya Monas dibuka kembali. Seneng lah, sekian lama ya selama COVID itu nggak pernah dibuka, kita juga nggak kemana-mana. Bagus, perubahannya juga bagus. Ya walaupun masuknya pakai cek apa tadi? Aplikasi Peduli Lindungi, yang penting mah utamakan ini. Senada dengan Syifa dan Aisyah, salah satu anggota komunitas sepeda asal Bekasi, Ngadisan, mengatakan sudah merencanakan untuk berkunjung ke Monas sejak lama. Begitu juga dengan Rasiman, pengunjung asal Jakarta, yang membawa serta keluarganya untuk menikmati liburan santai di Monas. Alhamdulillah hari ini Monas dibuka, berarti suatu keuntungan buat saya karena saya memang pecinta sepeda. Kemudian saya juga keliling-keliling selalu 1 bulan minimal tuh 1 kali biasanya. Nah sejak pandemi ini memang kita nggak bisa masuk sini. Nah kebetulan kita lewat kok sudah dibuka, maka kita masuk. Berarti udah rencana dari lama untuk? Sudah rencana dari lama, ya. Saya
ya kesini aja ke Monas. Nah, karena kita pengen liburan kan hari Minggu, liburan keluarga ya di sini nih yang efektif. Itu kan banyak pepohonan, kita mau ya cari suasana yang beda lah dari biasanya kan. Untuk memasuki kawasan Monas, pengunjung hanya diwajibkan untuk menunjukkan bukti vaksinasi melalui aplikasi Peduli Lindungi. Unit pengelola juga tidak membatasi jumlah pengunjung, sehingga pengunjung dapat menikmati suasana Monas pada akhir pekan sejak pukul 6 pagi hingga 4 sore. Dari Jakarta, Afra Ogesti, Mustafar Fauzan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dusun Tumba, begitulah nama yang disematkan pada wilayah terpencil di wilayah Desa Tamaila Utara di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Untuk masuk ke wilayah ini, kita harus menembus hutan lebat dan perkebunan warga. Masyarakat Dusun Tumba sangat menjaga alam mereka. Selain demi keberlangsungan alam untuk hidup dan berkebun, sungai menjadi sumber energi pembangkit listrik tenaga air berskala kecil atau pikohidro. Pikohidro bertenaga air yang menghasilkan listrik dari putaran turbin ini menghasilkan listrik untuk menerangi satu masjid dan rumah warga di sini. Pembangunan pikohidro didanai program UNDP Global Environment Facility Small Grants Program melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo yang dimulai pada tahun 2018 hingga 2020. Inovasi dari Dusun Tumba ini pun disebut menjadi salah satu dari 100 desa inovasi pada tahun 2020. Kepala Dusun Tumba, Abdul Muthalib Male, saat ditemui Antara pada Jumat 19 Juni, mengatakan masyarakat Tumba menjaga alam untuk lestarinya alam dan keberlangsungan hidup mereka. Jadi pemikiran kami masyarakat Tumba awal-awalnya itu dengan adanya pikohidro, kami bisa menjaga jangan sampai debit air itu berkurang. Pikohidro di Dusun Tumba pada awalnya usaha masyarakat itu supaya bisa menikmati seperti yang dinikmati oleh orang-orang di perkampungan, terutama di listrik. Dari situ kami berusaha untuk membangun pembangkit listrik tenaga air yang berkapasitas kecil, yang istilahnya pikohidro. Hingga saat ini, masyarakat Tumba menerapkan sistem agroforestry dengan menanam tanaman buah dan hutan seperti pala, kelapa, cengkeh, jagung, dan kakao. Cara ini dilakukan di jalan-jalan untuk menunjang ketersediaan air dan penghidupan masyarakat. Dari Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Adiwinata Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ya pemirsa, semoga kisah kehidupan dari Dusun Tumba untuk menerangi desa sekitar tadi bisa menjadi inspirasi Anda di pagi ini. Jika Anda masih penasaran dengan kabar terkini lainnya, Anda bisa temukan jawabannya dengan mudah hanya dengan klik antaranews.com serta kanal YouTube Antara TV Indonesia. Juga program unggulan edukatif di saluran UCTV. Simak rangkaian Kilas Nusantara lainnya pada Kilas Nusantara Malam pada pukul 20 nanti malam. Terima kasih dan selamat beraktivitas.